Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Muhammad Sukamto, Guru IPA MTSN 6 Hulu Sungai Selatan. Oke, selamat datang untuk siswa-siswi kelas 7. Jumpa perdana dengan mata pelajaran IPA. Kali ini kita membahas masalah objek IPA dan pengamatannya. Setelah kita belajar hari ini, diharapkan kalian memiliki nanti kemampuan, yaitu mampu menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Kemudian, mampu menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengomunikasikan hasilnya. Yang ketiga, menjelaskan 3 komponen keterampilan proses, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Dan yang terakhir, kamu nanti harus bisa menjelaskan apa kerangka gunaan kamu mempelajari IPA itu. Oke, yang pertama langsung aja kita membahas apa IPA itu. Mungkin sudah tahu semuanya kan bahwa IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita secara sistematis. Apa maksudnya sistematis itu? Jadi IPA itu adalah ciri khasnya melalui serangkaian penelitian, ya kan, yang dilakukan secara cermat dan hati-hati. Jadi ini adalah inti dari ilmu IPA itu. Jadi untuk melakukan serangkaian penelitian, maka langkah awalnya yang kamu perlukan adalah pengamatan atau observasi. Nah, ini contoh sekarang kamu bisa melakukan observasi. Ini ada gambar, apa ini kira-kira? Gedung apa? Jadi kita lihat, oh ternyata di situ, jadi proses pengamatannya kita mulai dengan memperhatikan, oh ada orang-orang yang menggunakan komputer. Terus ada meja kursi, terus ada tersusun banyak buku-buku di situ. Nah, ini adalah hasil pengamatan. Maka dari pengamatan ini kamu bisa memberikan inferensi. Apa itu inferensi tadi? Yaitu menghubungkan dengan pengamatanmu itu apa. Setelah kamu peroleh data-data seperti yang tadi itu, maka dihubungkan. Itu namanya inferensi atau memprediksi ibaratnya. Nah, setelah itu baru kita kesimpulkan. Nah, kesimpulannya, oh ternyata ini kemungkinan ini adalah perpustakaan. Karena apa? Berderet buku-buku banyak di rak-raknya, ya kan? Itulah namanya tadi inferensi. Nah, coba sekarang kalian perhatikan ini gambar. Silakan di pengamati, ya kan? Diamati terus dituliskan data-data pengamatanmu itu supaya nanti kamu bisa membuat inferensi tadi. Baru bisa menyimpulkan. Oke. Nah, contoh lagi ini ada gambar. Rasain gambar. Oke, gambarnya kalau kita bisa melihat, oh ternyata ada kembang api, ya kan? Nah, kembang api, kemudian ada di tepi laut, terus ada jembatan, ada gedung-gedung di latarnya. Nah, yang gedung paling menonjol itu adalah gedung seperti keong itu, ya kan? Ya kan, di sini dari data ini kamu bisa membuat inferensi tadi seperti itu, ya kan? Ternyata dari data-data yang kamu peroleh maka bisa disimpulkan, oh ini karena ada kembang api berarti ada pesta karena tengah malam. Terus ada di ikon gedung tadi adalah Opera House dari di Sydney, oh berarti bisa disimpulkan bahwa ini perayaan tahun baru di Sydney, Australia. Nah, itulah namanya tadi membuat kesimpulan dari inferensi yang kamu kumpulkan. Oke, jadi bisa kita perjelas di sini bahwa keterampilan IPA yang pertama tadi adalah pengamatan, yaitu melibatkan panca indera, kemudian menggunakan bisa alat ukur yang sesuai, sehingga diperoleh data dan informasi yang harus detail dan akurat dari pengamatan tadi. Setelah melakukan data pengamatan tadi, kamu buat inferensi dengan merumuskan atau menghubung-hubungkan data-data pengamatan tadi, sehingga nanti kamu bisa membuat prediksi. Dan yang terakhir adalah mengomunikasikannya. Komunikasi dalam IPA itu bisa melalui lisan maupun tulisan, ya kan? Bisa melalui tabel, grafik, gambar, bagan yang sesuai. Dan yang terakhir, kamu bisa memberikan kesimpulan seperti yang kita contohkan tadi. Itulah yang harus kamu miliki. Bila kamu memiliki ketiga hal tersebut, maka dengan sendirinya nanti bisa merasakan manfaatnya belajar IPA itu seperti apa. Yang pertama, yang jelas, kamu bisa memahami berbagai hal dari pengamatan. Setelah memahami berbagai hal,
maka kamu akan bisa berpikir logis dan sistematis, karena tadi kan sudah dilajari seperti itu tadi urut-urutannya. Bila mampu sudah berpikir logis dan sistematis, maka bila ada sesuatu masalah, insya Allah kamu bisa memecahkan masalah itu dengan mudah. Bila semua masalah bisa kamu pecahkan dengan mudah, maka insya Allah kualitas hidupmu akan meningkat dengan sendirinya. Nah, seperti itulah manfaat dari belajar IPA. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, kita simpulkan bersama tadi bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu disebut objek. Itulah yang merupakan objek pengamatan di IPA. Kemudian keterampilan yang harus kamu miliki tadi yang mendukung proses pembelajaran IPA, yang pertama tadi pengamatan, kemudian melakukan inferensi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikannya supaya kamu bisa berhasil untuk melakukan komunikasi lisan maupun tulisan. Oke. Untuk lebih jelasnya silahkan kamu baca nanti buku-buku yang sudah di-upload ya kan di PDF-nya. Silahkan kamu kerjakan nanti tugas-tugasnya supaya semakin mantap dalam mempelajari IPA. Oke, semoga sukses belajar IPA di MTS Negeri 6 Hulu Sungai Selatan. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.